modul 2.1 Koneksi Antar Materi oleh Ria Triana Primasari, calon guru penggerak Angkatan 8. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan efektif antara lain: 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Memetakan kebutuhan belajar murid berupa kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan seperti diferensiasi konten, proses, dan produk. Selanjutnya, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Tomlinson 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar atau readiness murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Kedua, minat belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah: yang pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Dan yang terakhir, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Yang ketiga, yaitu profil belajar. Mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar akan memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Untuk membantu mencapai hasil belajar yang optimal, guru dapat menggunakan 3 strategi belajar, yaitu diferensiasi konten, yakni jenis muatan atau konten apa yang akan diajarkan guru kepada siswa. Kedua, diferensiasi proses, yaitu proses yang mengacu pada bagaimana siswa akan memahami apa yang mereka pelajari. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, yakni hasil pekerjaan siswa setelah mempelajari materi pelajaran. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan modul 2.1 dan modul 1.1, yaitu tujuan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memberikan proses pembelajaran berdasarkan kodrat peserta didik. Keterkaitan modul 2.1 dan 1.2, yaitu dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi, guru harus berpihak kepada murid.
mandiri, melakukan kolaborasi, refleksi, dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan murid. Keterkaitan modul 2.1 dan modul 1.3, di mana pembelajaran diferensiasi merupakan salah satu cara guru untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.1 dan modul 1.4 yaitu proses pembelajaran diferensiasi akan bisa berjalan dengan lancar dengan adanya kesepakatan kelas terlebih dahulu agar tercipta budaya-budaya positif di lingkungan sekolah. Demikianlah koneksi materi dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.